Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Saudaraku seiman, kaum Yahudi Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tentu kalau kita ingin rincikan akan sangat panjang bahasan tentang Yahudi ini. Bahkan banyak di antara ulama menulis 2 jilid kitab besar hanya membahas tentang siapa mereka. Tapi saya akan menjawab pertanyaan ini dengan apa yang Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang mereka. Dengarkan saudaraku seiman, siapa musuh kaum muslimin sekarang yang menjajah wilayah Islam itu, yang berusaha membakar Masjid Aqsa, berusaha membunuh anak-anak kecil, bahkan sudah melakukannya, mencoreng kehormatan para muslimah, dan juga sekarang menguak semua kemurkaan kaum muslimin. Allah gambarkan pertama di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 82 tentang mereka. Pasti kata Allah, dan ayat ini dari semenjak turun akan terus berlaku sampai menjelang hari kiamat nanti. Kata Allah SWT, pasti kalian akan temukan orang yang paling keras, paling jahat, paling benci terhadap orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik. Allah sudah memastikan memang permusuhan mereka abadi kepada kaum muslimin. Allah juga menggambarkan dalam potongan surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Kalau teman-teman belum merenungi makna ini, coba renungi. Setelah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan petunjuk dan nikmat kepada mereka. Ini maksudnya adalah para jalan nabi-nabi dan orang-orang yang beriman kepada para nabi-nabi tersebut. Lalu Allah bilang apa? Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkahi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang dikenal dengan pemilik tafsir umat ini. Tafsir dikuasai oleh umat ini dari zaman Nabi sallallahu, orang-orang ini dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan maghdubi alaihim, yang setiap solat umat Islam berlindung agar jangan sama dengan mereka adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Demikian juga teman-teman sekalian, orang Yahudi inilah yang Allah gambarkan, bukan hanya manusia saja yang mereka berani untuk menantang, membunuh, merusak citra mereka. Mereka berani melampaui batas sampai mereka berani menghina Allah. Allah gambarkan dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Humul ladzina yaquluna, atau maaf, ayatnya wa qalatil yahudu yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, seakan-akan menggambarkan Allah itu pelit. Mereka berani mengucapkan, dan Allah kekalkan dalam Al-Quran itu. Ketahuilah justru tangan mereka, kata Allah, yang terbelenggu, dan mereka dilaknat terhadap apa yang mereka katakan itu. Mereka juga yang telah mengatakan Allah itu fakir. Bukan cuma manusia mereka melalui, mereka langgar haknya. Allah sampai cita mereka berani mengatakan yang menciptakan langit dan bumi, yang setiap hari menyiapkan untuk kita udara, oksigen yang kita hirup, cahaya matahari, bintang-bintang di malam hari, dan sekian banyak fasilitas yang Allah berikan dari hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, segala macam hal di muka bumi ini, mereka mengatakan Allah fakir. Allah gambarkan di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 181. Sekaligus dalam ayat ini juga dijelaskan, mereka lah kaum yang paling berani untuk membunuh para utusan Allah. Belum ada di muka bumi ini kaum, kelompok manusia yang Allah utus nabi atau rasul lalu dibunuh nabi dan rasulnya, kecuali orang-orang Yahudi ini. Dalam surah Al-Imran ayat 181 Allah berfirman, Allah telah mendengar siapapun yang telah mengatakan Allah itu fakir. Ini orang-orang Yahudi yang berkata, dan kami adalah orang-orang yang kaya, maka kami akan catat perkataan mereka itu, dan mereka membunuh para nabi-nabi yang telah diutus tanpa kebenaran. Maka kami katakan kepada mereka, rasakanlah siksa api neraka.